Halo guys, pada video kali ini saya ingin mempraktikkan bagaimana caranya konfigurasi SSH key. Apa itu SSH key? SSH key adalah metode autentikasi berbasis kriptografi yang digunakan dalam protokol SSH untuk login ke server tanpa password dengan lebih aman. SSH key terdiri dari dua bagian utama, yaitu private key dan public key. Saat kita melakukan generate key, kita akan mendapatkan dua key, yaitu public key dan private key. Kita ibaratkan public key ini sebagai gembok di sini, lalu untuk private key sebagai kuncinya. Public key nanti akan disalin ke dalam sebuah server. Lalu untuk private key akan disimpan di komputer yang digunakan oleh user untuk meremote si server. Jadi kurang lebih seperti ini. Sebelumnya, kita juga sudah melakukan konfigurasi SSH dan juga melakukan pengubahan port default SSH menjadi port custom. Nah, kita langsung lakukan konfigurasinya saja. Di sini saya akan menggunakan tools bernama MobaXterm untuk membuat generate key-nya. Jika teman-teman belum memiliki aplikasinya, teman-teman silakan install aplikasinya. Untuk linknya, teman-teman bisa cek di deskripsi video atau bisa langsung cari di Google dengan nama MobaXterm. Nah, selanjutnya, jika sudah terbuka seperti ini aplikasinya, teman-teman langsung pilih tools aja. Toolsnya boleh di bagian sini atau di atas sini sama aja ya. Contoh di sini ada namanya MobaKeygen SSH Key Generator. Ini diklik saja, nanti bakal tampil jendela MobaXterm SSH Key Generator. Nah, sebelum kita lakukan generate, kita rubah dulu tipe sama number bitnya ya. Tipenya ini biarkan default aja RSA. Untuk number bitnya, saya tambahkan menjadi 4096 agar lebih secure, lebih banyak, lebih secure ya. Lalu kita klik generate. Nah, jangan lupa teman-teman gerakin kursor ya, biar ininya cepet nih. Kalau nggak digerakin ini bakal nyetak segitu-gitu aja. Jadi gerak-gerakin kursornya sampai penuh. Nah, kalau yang di sini ini bakal otomatis bergerak ya, melakukan generate tanpa harus teman-teman gerakin kursornya. Kalau yang pertama tadi teman-teman harus gerakin. Kalau enggak sampai besok pun nggak bakal berjalan. Nah, jika sudah jadi, maka public key atau private key-nya akan seperti ini. Sebelum kita lakukan save, kita tambahkan passphrase atau password dari key-nya. Contohnya di sini 12345. Ini confirm-nya 12345. Jangan lupa kita save satu-satu ya. Yang pertama dari public key terlebih dahulu. Untuk save-nya, kita taruh di local disk C aja. Lalu kita buat folder baru dengan nama SSH.
Nah, kita masukin di sini, kita ketik aja ID underscore RSA .pup atau bisa oke .pup. Jangan lupa tambahin format .pup. Kita save, lalu private-nya sama ya di folder SSH juga. Ini kita private key. Untuk formatnya biarkan default.ppk aja. Gak apa-apa. Kalau sudah, ini bisa kita silang. Lalu kita coba lakukan login session. Kita buat session SSH. Remote hostnya masukkan IP Debian. Spesifikasi usernya jangan lupa dicentang. Ini kita masukkan usernya. Portnya sudah berubah. Lalu kita save. Dia akan minta password ya. Kita masukkan passwordnya. Oke, agar terlihat lebih jelas saya perbesar dulu. Untuk perbesarnya nah, sebentar saya tambahin lagi. Oke, sudah terlihat lebih jelas ya. Selanjutnya teman-teman ketikkan ls terlebih dahulu. Pastikan di sini ls min a ya. Pastikan di sini di folder cpwd terlebih dahulu. Di folder /home/user belum ada folder dengan nama .ssh. Jadi kita pastikan terlebih dahulu. Jika sudah kita pastikan, kita langsung buat foldernya terlebih dahulu dengan perintah mkdir. Tapi kita tambahin minp ya. Minp ini fungsinya jika ada foldernya sudah ada, maka kita iniin aja, kita paksa tanpa harus mengeluarkan notifikasi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah kita buat, kita masukkan perintah echo. Di sini public key ya. Pub key. Nanti akan kita copy pastein pakainya di sini. SSH authorized case. Nah, nanti kita akan pastekan di sini. Di dalam sini. Kita cek terlebih dahulu. Tadi kita simpan di local disk C. Di folder SSH. Nah, di sini ada public key ya. Kita klik kanan, open with, more apps aja, kita pilih Notepad. Karena tanpa perlu install ya. Nah, di sini kita copyin yang di sini aja.
dari huruf A sampai sama dengan ini. Tapi sebelum kita copy, kita hapus terlebih dahulu. Nah, baris-barisnya ini kita jadiin satu baris. Nah, kita jadiin satu baris. Nah, jika sudah satu baris, kita blok semua ya. Blok semua. Kita copy di sini. Kita nggak bisa pakai kursor, jadi kita harus arahkan kursornya menggunakan keyboard. Sebelum kita paste, kita ketikkan terlebih dahulu SSH min RSA spasi klik kanan paste. Oke. Oh, sorry. Ternyata kalau saya ngeblok begini itu termasuknya ngopi ya. Oke, sorry. Kita ulangin lagi. Maaf ya, ada kesalahan. Oke, jika sudah seperti ini tampilannya, maka kita enter. Jangan lupa coba kita cek dulu isiannya. Tadi saya melakukan, ini ya, cat. Ternyata ada error yang tadi. Yang tadi salah. Berarti kita buka aja kayaknya. Nah, kita hapus ini ya. Ini baris pertama kita hapus. Ini kita naikin aja nggak apa-apa. Jangan lupa kita save. Setelah itu agar enak, chmod 700. Nah ini chmod 600. Sorry. Oke. Selanjutnya jangan lupa setting di sini SSHD config-nya. Oke, sorry. Karena saya masih user, jadi saya rubah dulu menjadi root. Saya copy paste aja. Nah, kita cari ini ya, public key authentication yes. Ini kita apa namanya? Kita hapus komentarnya. Ininya jangan dihapus deh. Kita bikin baru aja. Authorized case. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman kalau mau ngapus juga nggak masalah. Atau mau ngikutin saya juga nggak masalah juga. Bikin baru kayak gini. Cuma bisa copy paste aja sih. Nah, terus jangan lupa kita cari satu lagi, yaitu password ya. Password authentication-nya itu no. Nah ini, kita ganti no. Oke, kita save ctrl-o, enter ctrl-x. Jangan lupa kita restart. Oke, kalau sudah di restart, kita coba exit. Exit lagi. Oke,
kita coba lakukan restore session ya. Ini error ya. Server send public key, ini error. Ini yang session yang tadi saya buat, ternyata error, nggak bisa login. Tapi kalau saya bikin session baru, di session SSH, remote hostnya adalah IP Debian, portnya jangan lupa ya. Nah, di admin SSH, kita tambahkan use private key. Nah, kita masukkan local disk C, SSH, private key. Oke, kalau sudah, jangan lupa. Saya mau tambahin bookmark aja buat namanya, biar nggak kayak gini. SSH key, kita tambahin SSH key. Lalu, oke. Network connection error. Connection refuse. Coba kita cek lagi. Oh, sorry. Salah port ya. Maaf guys, maaf. Nah, bisa kalian lihat dia sudah berhasil kita sudah berhasil menggunakan SSH key ya. Dan di sini dia minta passphrase yang kita buat saat membuat generate key-nya tadi. Kita masukkan passphrase-nya. Tadi tuh passphrase-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, passphrase itu kayak password ya, nggak tampil di sini. Kita enter aja. Nah, kita bisa berhasil login. Oke. Jadi fungsinya itu SSH key itu kita login tidak perlu pakai password, tapi kita butuh key-nya. Karena di server kita simpan gemboknya, kita butuh kuncinya ini. Kalau hacker dapat kuncinya, kan masih ada sandinya di kuncinya. Masih ada pinnya. Jadi hacker juga masih agak susah buat ngeeksploitasinya. Jadi apalagi buat nyari key-nya ini dia pasti susah. Makanya keamanannya lebih terjamin saat kita menggunakan SSH key. Oke, sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik saja di kolom komentar. Tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.